Silakan. Ya. Saya memperkenalkan diri saya, ya, Pendeta Esron Marpaung, MTH. Alamat tanggal lahir 17 Ambarita 17 Mei 1964. Tempat pelayanan di Jalan Pandu nomor 12 Kota Sidikalang Kabupaten Dairi. Ya, ingin mempersembahkan disertasi kepada Fakultas Akademi oleh Esron Marpaung sebagai syarat wajib bagi pihak college untuk ijazah doktor Holy Spirit Institute College dan Seminari tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Pengembalaan dan Khotbah terhadap karakter muda-mudi Gereja Kristus Raja Kemuliaan Sumatera Utara, Indonesia. Abang. Dr. Samuel? Ya. Sah? Sah asli? Ya. Dr. Pinean? Ya. Apa tadi kamu dengar sah dan asli? Ya. Silakan. Ya, disertasi ini diajukan kepada Holy Spirit Institute College dan Seminari untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar doktor disusun oleh Esron Marpaung sebagai supervisor Bapak Bishop John Sher, Hadir. Bapak Pendeta Dr. Binher Tapubolon, Ya, hadir. Pendeta Dr. Samuel Sitanggang, Hadir. ya, Silakan. Bapak Supervisor English present. Ya. Reverend George. George Kosipon ya. Oke. Present. Present. Oke, silakan. yang diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Yohanes 10 ayat 11 sampai 11. Ya, baca. Iya. Baca. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku. Akulah gembala yang baik. Jadi ini dibuat karena bahwa penggembala itu adalah suatu mentor, suatu petunjuk jalan atau merawat, mengasihi domba-domba yang digembalakan, khususnya di Gereja Kristus Raja Kemuliaan. Bukan pemimpin. Kalau pimpinan dia punya otoritas, tapi kalau gembala dia mengagumi. Bagaimana supaya domba-domba itu bisa digembalakan dengan baik. Dan oleh sebab itulah Yesus bertanya kepada Yohanes sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Terus mengatakan, ya, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai ketiga kali dia menyatakan seperti itu. Oleh karena itu Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi artinya gembala bukan seperti gembala yang di Indonesia ini. Dia selalu di belakang. Tapi kalau gembala di bangsa Israel, gembalanya di depan. Yang pertama, dia mau rela untuk berkorban untuk domba-dombanya. Rela mengorbankan, yang kedua rela mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya. Dan yang ketiga, dia mengasihi domba-domba yang digembalakan. Jadi gembala di sini adalah sesuatu patron, sesuatu tiruan, sesuatu anutan. Bagaimana supaya domba-domba yang digembalakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan struktur, standar, ukuran yang dari Allah. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini bahwa gembala sebenarnya adalah gembala yang mau menunjukkan bagaimana kehidupan gembala
kepada domba-dombanya yang menjadi suatu anutan di depan untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan. Amin. Ya. Amin. Dan gembala itu juga harus benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, supaya nanti domba-domba itu melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, oleh karena itu di dalam pengembalaan kita di Gereja Kristus Raja Kemuliaan selalu kita terapkan supaya selalu menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah jemaat. Bagaimana supaya domba-domba itu merasa nyaman, diagomi, dituntun, dipimpin kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau, seperti Mazmur mengatakan dalam Mazmur 23, akulah gembala yang baik, tidak pernah berkekurangan. Tuhan adalah gembalaku, tak pernah berkekurangan aku. Dia memberikan aku rumput yang hijau dan kepada tenang. Dan itulah sesungguhnya kehidupan gembala menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, menurut yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Itu mungkin yang bisa sedikit saya sampaikan. Ya mohon juga untuk pengertian para supervisor ya tentang pengembalaan sesuai dengan apa di dalam disertasi makalah yang saya ajukan kepada pihak Kolej untuk ijazah doktor Holy Spirit Institut Kolej Seminar Januari tahun 2004. Terima kasih di atas sedikit hipnosis ataupun dalam makalah ini. Sebelum saya mengajukan soalan, I already have a question for you, Pastor George. He is presenting his hypnosis about pastoral, and what he told is about Christ being the shepherd, the great shepherd, because he is shepherding his own denomination and church. Apa nama? Gereja Kristus Raja Kemuliaan. His own denomination, and he's presenting this thesis of his understanding, his dissertation and his explanation to what he know about pastoral, about shepherders. So this is his presentation. I'm just briefing you. Oke, kepada assistant supervisor, setelah mendengar ini, dipersilakan mengajukan soalan dari apa yang kamu dengar, sesuai dengan apa yang telah dia persembahkan dan apa yang kamu juga pahami. Sebab disertasinya ini lebih kepada pastoral, lebih kepada pengembalaan. Dia sudah kutip Yesus adalah gembala yang baik. Dia juga kutip Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembalaku. Jadi sekiranya supervisor ini, assistant supervisor ini ada soalan yang mau diajukan untuk disoal, atau ada bentuk nasihat atau bentuk penerangan, dipersilakan masa dan tempatnya sebelum saya ajukan. Silakan. Baik, kepada Bapak Esron Marpaung, sesuai dengan judul disertasi Bapak ini pengaruh penggembalaan dan khotbah. Jadi ada dua variabel. Nah, ini disebut variabel bebas. Penggembalaan itu X1, khotbah X2, variabel bebas. Terhadap karakter muda-mudi, ini variabel terikat Y. Nah, jadi ini ada dua variabel, X1 penggembalaan, X2 khotbah terhadap Y, karakter muda-mudi Gereja Kristus Raja Kemuliaan. Nah, jadi tolong Bapak sampaikan kira-kira apa yang menjadi hasil. Nah, hasil penggembalaan terhadap karakter dan hasil khotbah terhadap karakter. Nah, jadi ini akan ada dua. Itu soalannya. Iya, Tolong coba disampaikan. Jadi bagaimana supaya karakter muda-mudi itu menjadi sesuai dengan karakteristik yang dari Allah.
Ya. Bagaimana Kristus hidup, demikian juga kita menjadi hidup, demikian juga muda-mudi. Dan sedikit bermanfaat nanti untuk hidup berdampak, menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah keluarga. Ya, yang saya Itu maksud tuh. langsung saja contohnya. Contoh penggembalaan yang dilakukan ya, seperti apa dan apa hasilnya, dan contoh khotbah yang disampaikan ke muda-mudi, khotbah seperti apa dan apa hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Contoh penggembalaan yang dilakukan. Ya, contoh penggembalaan yang kita lakukan, ya kita menjadi mentor di sana, menjadi contoh di sana, menjadi panutan di sana, menjadi patron di sana. Jadi kalau karakter kita sudah sesuai dengan karakter yang dari Allah sebagai gembala yang baik, maka domba-domba itu juga akan mengenal gembalanya. Oke, Itu gembala. berbeda. Sekarang khotbah. Iya. Khotbah seperti apa? Gitu. Jadi ya khotbah itu artinya tidak sama manusia dengan tidak sama domba dengan kambing. Ya, kalau domba ya dia menurut kepada apa yang dikatakan oleh gembalanya. Oke, baik. Iya. Oke, artinya gini, Iya. saya memberi penegasan. Jadi ada dua hal di sini. Iya. Nah, jadi tadi penggembalaan itu dia masuk kepada transfer of value. Jadi nilai gembala itu harus bisa tertransfer, ya, supaya karakternya bagus. Ya. Nah, jadi itu transfer of value. Nah, sementara khotbah tadi di sini ada masuk unsur mengajar. Ya. Nah, ini harus ada transfer of knowledge. Ya. Nah, jadi baik pengetahuan dan karakter harus memang bisa mempengaruhi karakter muda-mudi itu. Ya. Nah, jadi ini yang harus terlihat. Ya. Nah, jadi sebagai gembala di gereja Kristus Raja Kemuliaan, jadi harus otomatis punya knowledge ya, dalam berkhotbah, dalam mengajar, supaya melakukan sebuah transfer of knowledge. Ya. Nah, yang kedua penggembalaan tadi, nah, itu karakter kita harus juga tertransfer, terkirim. Ya. Nah, itu disebut transfer of value. Ya. Nah, jadi ini saya tegaskan supaya Bapak betul memang paham ya apa yang menjadi harapan dan hasil dari disertasi ini. Ya. Oke, demikian. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Asis Subhas untuk sama, silakan. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan. Ya, saya mencoba untuk, karena ini saya tidak ada bahan, saya belum baca ya, tetapi saya mencoba untuk kita melihat dari tema dan subtema yang jadi judul disertasi Bapak ini. Saya mencoba menyoroti kelengkapan daripada judul itu. Kalau tadi itu Bapak sampaikan tentang pengembalaan, efek dari khotbah dalam pengembalaan mengembangkan muda-mudi ya, muda-mudi dalam segi karakter. Tadi saudara Binher tadi menyampaikan dari efek apa yang sudah dikerjakan, gitu ya. Nah, sehingga ada dua tahap yang harus dituju atau di-goal. Tapi saya menyoroti dari spesial yang saya pahami tentang antara gembala dan kepemimpinan. Bagaimana pengaruh, karena ada tadi di ayat Mazmur pun tadi, dia adalah gembalaku, tak pernah kekurangan aku. Nah, saya menyoroti dari segi kepemimpinan. Gembala itu, apakah gembala itu disebut pemimpin? Menurut Bapak, bagaimana efek daripada kepemimpinan itu di dalam gembala, efek dari khotbah itu, sehingga kepemimpinan itu bisa disertai dalam pengembalaan itu mencapai kedua karakter yang disampaikan Pak Itu soalannya. Binher itu. Oke, itu soalannya. Oke, baik. Kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa gembala itu adalah mentor, bukan pemimpin. Kalau pemimpin punya otoritas. Nah, jadi ada perbedaan tadi. Kalau gembala adalah seorang mentor, seorang penuntun, seorang yang mengagomi, merawat
dan mau rela berkorban untuk domba-dombanya. Jadi kalau pemimpin dia punya otoritas. Artinya tinggal ini, makanya selalu kalau di Indonesia gembala itu selalu di belakang. Itu dia. Jadi kalau di Palestina sana dia di depan. Dia yang lebih dulu. Yang menjadi anggota tiruan. Jadi kalau yang memimpinku ke air yang tenang. Iya. Memimpin di depan. Iya, jadi itulah tadi bedanya antara gembala dan pemimpin menurut saya. Iya. Jadi Punya otoritas. ya, apakah, Hmm. jadi apakah gembala dan pemimpin itu memiliki perbedaan atau adakah kesamaan yang menurut Bapak tahu? Ya menurut saya ya beda. Sudah ada perbedaan antara gembala tadi kan mengagumi, menuntun sebagai mentor. Kalau pemimpin kan punya otoritas dia. Apa definisi pemimpin Bapak tahu? Ya yang pemimpin ya seperti inilah yang punya kuasa, harus ini, harus begini. Kalau mentor tidak seperti itu dia. Itu dia kalau gembala. Oke. Ya. Jadi kesimpulan Bapak, ya, Iya. saran dari saya bahwa pengembalaan itu adalah bagian karakter isi dari kepemimpinan. Kepemimpinan dan pengembalaan itu tidak bisa dipisahkan. Mereka itu kedua sistem ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hanya saja gembala itu cenderung disebut perawatan, pemimpin itu adalah panutan, kan berbeda, kan? Jadi artinya gembala itu adalah bagian dari pemimpin. Pemimpin artinya secara umum, ya, yang tertulis dalam kitab Kejadian itu 4 artinya berkuasalah atas ikan, itu artinya pemimpin. Jadi kesimpulan keseluruhan daripada pemimpin adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Bagaimana pengaruh Bapak menjadi seorang pemimpin? Sifatnya adalah pengembalaan untuk mengayomi jemaat terkhusus muda-mudi. Jadi pemimpin itulah pengaruh yang berkarakter pengembalaan. Itu menurut saya. Terima kasih. Pastor John, sorry. Okay, two of us already asked about pastoral, what you understand about pastoral. His part was more on the two side, not only to input the knowledge but also on teaching, whereby he is trying to, he is questioning him about the difference between, pastor is a leader who leads, but also is more than that. Okay. Based from your experience as a pastor, dia juga kan pastor. Any question that you want to ask him about pastoral, because this is the thesis. Any question you want to ask him? Aku minta dia tanya kamu bahasa Inggris. Should I ask in English? Yeah. Yes, Then yes. I will translate. Translate. Yeah. Okay. This morning I was discussing, this same topic, shepherding Oh, myself. saya baru juga mengajar tentang Yes. topik ini. And so if Kemarin. you're a shepherd, You have to ask him ya. and you are shepherding, let's say sheep, Jika Anda seorang Many gembala dan Anda mengembala, many sheep, mhm, and then some of the sheep do not listen to you. dan ada sebagian domba ini nggak mau mendengar, Ya. Others listen to you. nggak mau mendengar. And in this case, those who listen to you trying to question you. Why are you not being able to Dalam take hal care of- ini, domba yang mau mendengar itu mulai bertanya, Hmm. kenapa domba-domba ini nggak mau dengar? So those who listen to you are trying to question you. Why have you allowed these sheep to get rotten or to get destroyed? They are not good sheep. Very stubborn So indeed. they suggest, kenapa? Kalau mereka nggak mau mendengar, ya biarkan aja mereka, biarkan aja sampai dia kayak buah yang. And because of that, they want to leave you away. The good sheep want to leave you. Oke, saya paham. Soalannya, Ya. karena domba yang baik ini sudah melihat domba-domba yang nggak mau mendengar, tetap kamu sabar dengan mereka. Akibatnya domba yang baik ini bilang, buat kalau begitu ya gembala kami ini, sedangkan ini domba-domba ini dibiarkan dia penuh sabar, lebih baik kami tinggalkan. Nah, continue. So- What is your question? My question is,
based on what Jesus said in the book of John chapter 15. About the shepherding, okay? So how would you be able to control both sheep? The one who is angry wants to leave you, and the one who is already not leaving you, but very stubborn sheep. So That's those the who are good at hand. So how would you be able to, bring all the two differences together? Soalannya, bagaimana Anda bisa tetap merangkul kedua-dua kumpulan ini? Kumpulan pertama, domba-domba yang setia mendengar. Kumpulan kedua, domba-domba yang peka telinga. Akibatnya nanti yang kumpulan domba yang setia ini, gara-gara kamu sabar dengan dia, mereka akan lari. Jadi bagaimana supaya kamu bisa merangkul kedua-dua ini supaya tetap berada di dalam pengembalaanmu? Itu soalannya. Ya. Jadi kalau 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4 dikatakan di sana bahwa 1 Peter 5, ya 5. kita Chapter 10 kembali chapter 10. kembali kepada kasih. He said, Kasih yang agape. kasih agape. one of my way is to use agape love. Ya, kasih yang agape. Ya. Jadi kalau yang balik itu harus penyabar, harus punya pengampunan, punya kasih. Tetapi Ya. domba-domba yang baik ini sudah nggak senang dengan kamu. Dia bilang, kenapa kok ini hanya mau lari? Jadi bagaimana caranya supaya kamu bisa supaya rangkul dia? Ya. Dia sudah mau lari nih, dia nggak gembira. Iya. Kenapa kok ini pastor mau layan orang-orang kayak begini? Nah, bagaimana supaya kamu bisa jawab? Tetap kita arahkan, kita gumi, kita layani sesuai dengan kasih yang dari Tuhan. With love, Ya, I will try my best to win them with love, both party. Papa, I want to come just one more time, okay? Question. Yeah, just It's not me, you have to ask him. Sorry, No. just one more time. I want to read for you based on John chapter 10, verse 15. Dia akan bacakan Yohanes 10. ya, Dia membaca Ya. Yohanes 10 John chapter 10, verse 15. ayat 15. Just as the Father knows me and I Yohanes 10:15. know the Father, and I lay down my life for the sheep. Oke, sabar. Biar dia baca. Yohanes 10:15. Ya, Yohanes 10:15. Ya, mengenai kemimpinan juga itu. John 10. Bagaimana pemimpin kita ya? ya. John 10. Yohanes 10 ayat 15. Mhm. Ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal kamu, dan aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Mhm. Ya, Oke. yang itulah. Ya, kasih yang mau mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. That the love that are willing to sacrifice himself for the sake of the sheep. The lost sheep. That is the answer. Iya. Anyway, he's done very well. But the only thing I also wanted to Say again, it's not what? I said he's done very well. It's not what? He has done very well. Oke. Dia jawabannya mantap. Baik. Ya. But my little problem was that Mhm. this scripture said, I lay down my life for the sheep. Tetapi Alkitab mengatakan, aku serahkan nyawaku demi kehidupan So if you anak domba ini. lay down your life for the sheep, why is it that that sheep is not right sheep? Is the stubborn sheep cannot become a good sheep? That means you didn't lay down your life well. Ya. Does it mean that you didn't lay your life well, or you laid it well? And that's the question now. Ya. Jadi pelayan yang Kenapa terpanggil, kamu sudah sanggup ketakat menyerahkan nyawamu, tetapi domba-domba yang bodoh dan tolol ini masih juga nggak mau dengar. Jadi Iya. bagaimana itu? ya
tadi saya sampaikan bahwa pelayan panggilan berbeda dengan pelayan yang terpanggil. Kalau gembala yang terpanggil, pelayan terpanggil pasti dia mau mengorbankan hidupnya untuk domba-dombanya. Kalau pelayan yang dipanggil, dia Diberi butuh gaji upah, gitu. digaji, diupah. 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 Jadi Maybe domba because itu dia the perlu shepherd di is being ya. paid salary, that's it. He don't really, he's a paid salary a pastor. He might not consider that level. Okay. That is understood. Tapi wesan, makin aku wesan dulu. So, Pastor Samuel, Yes. you see, this topic is really very important Uh, in its entire. uh, The topic I asked, or the question I asked, is very important in this entire. Many sheep means- okay. are not good sheep. Okay. They are going wayward, Okay. and it's difficult to bring them back. Yeah. So, if you're a shepherd, a good shepherd with their shepherd staff holding you, every pastor is a shepherd to take care of the sheep that are running away. But Jesus said, I laid down my life. That means he will never let even a single soul run away from him. When they are running, he will just, run to catch them, to bring them back. Jadi ngerti maksudnya kan seperti itu. Kalau pemimpin ini kan kalau gembala itu terlalu gembala lari suar. Jadi Bahasa Indonesia aja biar. baru menurut gimana? Pertanyaan saya yang sangat penting bersama ini. Pertanyaan bagaimana menanggapi itu? Jadi seringkali para gembala ini sering mondar-mandir, Iya, mondar-mandir. tidak mempertanggungjawabkan apa yang digembalakan itu. Bagaimana bisa berkorban gembala? Bagaimana menurutmu tentang gembala seperti itu? Iya. Tanggapi aja Pak. Ya, tanggapi aja. Nah, itulah tadi yang saya kalau dia memang gembala yang baik, dia harus menjadi tiruan untuk domba-dombanya. If he's a good Menjadi shepherd, patron. he must menjadi- become an example, Nah, an nanti example akan, to the past, to the sheep. Iya. Yes. Bertransformasi dan juga untuk menjadi kehidupan gembalanya itu hidup untuk So that domba-dombanya. the lifestyle of the pastor also will become the lifestyle of the sheep. Iya. Karena berbagaimanapun kalau hidup gembala itu harus juga dihidupi oleh domba yang digembalakan, mengalir dia dari hidupnya. Oke. Ya itu. Oke, bagian saya ya. Iya Pak. Oke, tolong pegang dulu ini. Karena saya kan akademinya bahasa Inggris. Iya, jadi iya. Saya akan ngomong bahasa Inggris dan saya coba terjemahkan. Saya akan meditasi ini. Ya, siap ya? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in the green pastures. He lead me beside the still water. He restore my soul. He lead me in the path of righteousness for his name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou prepare a table before me in the presence of my enemy. Thou anoint my head with oil. My cups run over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Pasti ya? Pas. Apa yang pas? Tak beritahu dia. Iya. Bahwa semua apa yang disampaikan Bishop itu sesuai dengan yang tertulis di dalam firman itu. Iya, sesuai dengan apa yang ada di dalam pengajuan. Saya baru Disertasi. hafal tadi bahasa Inggris nih. Saya baru hafal dan dia yang Mendikte. melihat apakah Iya, betul. betul. Iya. Iya. Kenapa saya bisa hafal? Saya bisa hafal banyak bab Alkitab karena saya tahu manusia bukan hidup dari roti tapi setiap perkataan keluar dari mulut Allah. Amin. Oke, pertama, ini bukan soalan. Soalan sudah diajukan. Ya. Soalan sudah diajukan. Pastor George already asked a question. Yes. Myself is just observation tentang gembala. Selama 40 tahun,
tahun ketiga saya melayani Tuhan, saya dipanggil gembala. Saya punya 7 gereja sebelum saya pergi misionaris. Selama 10 tahun saya dalam pengembalaan. Pertama sebagai evangelis. Evangelis tidak sama dengan gembala. Setelah evangelis lebih kurang 4-5 tahun di kampen-kampen KKR, 3.000 orang, 1.000 orang, mujizat-mujizat dan sebagainya terjadi seperti penginjil Filipus dengan tanda-tanda Allah. Tuhan tukar posisi saya kepada pengembalaan. Saya buka gereja, nggak banyak, 7 gereja di Malaysia. Jadi dalam pengalaman saya pengembalaan itu mungkin sekitar 6-7 tahun saya mengembala. Sebelum saya dipanggil misionaris, saya itu apostolik ke benua-benua di negara-negara Asia. Saya ke China, saya ke Hong Kong, saya jadi misionaris di seluruh Malaysia. Bahkan saya pernah menjadi misionaris ke Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tarakan, saya naik Tidar ke Sulawesi. Aku sudah masuk di situ. Naik di pergunungan di Tanah Toraja, aku sudah masuk, aku sudah khotbah di situ. Aku pergi Tarakan, aku diundang khotbah di gereja GPDI. Aku khotbah sudah bahasa Indonesia. Memang itu juga soalannya, kenapa kok bisa ngomong bahasa Indonesia, bisa khotbah? Apa kamu studi di Universitas Indonesia? Saya bilang enggak, aku enggak pernah studi, tapi itu talent. Saya bisa ngomong bahasa Indonesia, saya bisa ngomong bahasa Spanyol, saya bisa ngomong bahasa Thailand, saya bisa ngomong bahasa Inggris. Itu memang talent saya. Iya. Tapi saya tidak seakademiknya seperti orang teologi seperti kamu, tapi kita bisa. Jadi dalam saya karang 5 buku, ya. Saya ada karang 5 buku. Ini buku pertama saya, buku bahasa Malaysia saya. 400 muka surat. Saya pengarang, saya karang bahasa Malaysia. Satu lagi buku saya bahasa Inggris. Jadi kamu tahu bahwa saya bukan calon dokter. Ini buku karangan saya juga. 2 buku. Buku eskatologi saya. Nah ini buku eskatologi 200 muka surat. Jadi supaya kamu tahu saya ini bukan sembarangan ilmiah ya. Buku tentang Holy Spirit, buku tentang Roh Kudus saya karang. Ini pneumatologi. Ini juga berapa? 200 muka surat. Ini buku keempat. Ini buku pertama saya sewaktu saya menjadi pastor. Ini yang saya mau rujuk. Ini diterbitkan tahun 1981. Ini sewaktu saya masih muda. Ini buku pertama saya sewaktu saya jadi pastor. Nah, ini tahun berapa ya? Ini tahun 82, 85 gitu. Nah, ini satu-satunya rekod saya kan 80 mana ada video. Jadi ada gambar-gambar sewaktu saya KKR. Nah, di situ saya KKR ribuan. Ini waktu saya KKR tahun-tahun ini. Saya sudah biasa KKR di mana-mana kota saya pergi di Kalimantan, penuh orang. Saya berdiri di situ. Penuh orang terima Yesus, itu saya. Itu saya. Mujizat terjadi seperti tanda-tanda mujizat orang bisu, itu saya. Bisu bercakap gitu ya. Ini orang peka mendengar. Itu nyata sebab saya mendengar suara audible Tuhan memanggil saya menjadi penginjil. So ini menjadi bahan bukti bahwa saya sebenarnya sudah lalui semua. Saya sudah berdiri 5 tahun di Eropa, saya di hadapan 1.000 orang. Saya khotbah di Netherlands, saya khotbah di Paris 2 kali di katedral. Orang bayar saya 2 hari 10.000 ringgit. 2 hari aku bisa dapat $3.000. Jadi saya sudah keliling Afrika Selatan, sudah keliling semua. Jadi saran saya, pastor bagi saya itu pertama upahan. There's a pastor that's being paid, but there's a pastor that being divinely called. Pastor yang dipanggil. Oke. Dan pastor atau gembala itu adalah satu daripada jawatan ataupun kami bilang jabatan ataupun departemen
ada 5 departemen menurut tafsiran Rasul Paulus dalam Efesus bab yang keempat ayat 11. Bisa bacanya. Ya. Sebab ini berkaitan dengan pastor. Efesus pasal 4 ayat 11. Ya. Ya, biar dia yang baca, sebab dia yang Efesus 4 ayat 11. Hmm. Dan ialah yang memberikan baik Satu, rasul-rasul satu, maupun nabi-nabi, dua, baik pemberita-pemberita Injil tiga, evangelis. maupun gembala-gembala Aha, ini dan pengajar-pengajar. pengajar itu rabini. Ya. Oke. Ya. Dalam modul saya sebenarnya teologi saya itu saya akan ajar siapa itu rasul, siapa itu nabi, siapa itu penginjil, siapa itu pengajar, siapa itu gembala. Tapi teruskan Ya. ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Aha, dan- ya. tujuan kelima-lima jabatan ini adalah melengkapi orang-orang oke, kudus. oke, termasuk gembala lagi. Ya. Hmm, Bagi pekerjaan-pekerjaan melengkapi pelayanan dan pembangunan tubuh Oke. Kristus. lima jabatan ini mau melengkapi jemaat untuk apa? Kudus. Pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus. yang kudus dan suci. Jadi ini adalah spesialis. Kayak beginilah. Rasul itu kayak arsiteknya. Ya. Nabi itu kayaknya kontraktornya. Evangelis itu kayaknya tukang electricity-nya. Manakala gembala itu mungkin tukang supervisor yang monitor pekerja-pekerja. Jadi kalau kamu ambil elektriknya, kalau kamu ambil satu darinya, bangunan nggak bisa berdiri. Sebab tujuan kelima-lima jabatan itu, Pak, untuk membangun. Kan kita itu kan bangunannya Tuhan. Landasan kita, fondasi kita Yesus Kristus yang didirikan di atas dasar para rasul, para nabi. Ya. Jadi gembala itu satu dari jabatan. Maksudnya kalau kamu dipanggil secara ilahi sebagai gembala, pasti Tuhan akan lengkapi. Kayak mau pergi perang. Masa pemerintah nggak bagus pistol, M16? Itu perlengkapan sebagai seorang tentara itu dilengkapi. Jadi perlengkapan gembala ini nggak tahu kalau kamu tahu, dia akan dilengkapi dengan karunia-karunia, Ya. mujizat, karunia-karunia, ke-9 karunia itu dilengkapi. Nabi pun dilengkapi, rasul dilengkapi, penginjil dilengkapi. Perlengkapan daripada Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus memanifestasikan 9 karunia-karunia. Perlengkapan kedua dia sebagai departemen gembala adalah asisten-asisten itu. Dia akan pasti ada diakonisnya, ada ibu-ibunya, ada bagian muda-mudinya kan, kan gembala muda, PDM semua. Itu kamu bergerak secara departemen, bukan sendiri-sendiri. Aku perlu ya ini, semua saya. Ketua ibu saya, ketua penginjil saya, ketua besoknya saya, semua saya. Kamu menjadi stand alone nggak bisa. Sebab bagi saya itu adalah jabatan, saya ulang ya. Tapi pernah argumentasi sedikit dia bilang jabatan. Bagi saya itu kayak gembala itu adalah departemen. Macam departemen agama. Kan bukan satu orang aja duduk-duduk, kan ditolong oleh Sokom. Itu baru depan. Kamu harus berpikiran seperti itu. Jangan menjadi one man show. Apa? Ya, one man show. Iya, Main sendiri. Main Main sendiri, sendiri. Kamu harus Egois. mula membangun ini menjadi satu departemen. Berarti kamu menjadi mentor, kamu menjadi bapak rohani kepada bakal PDM-mu. Kamu tidak bisa. Musa bila pergi berperang, dia angkat tangan tapi dia capek. Harus ada kanan, harus ada kiri. Siapa? Waktu Musa angkat tangan kan mereka berperang menang, tapi tiba-tiba dia lemah. Jadi dia perlukan siapa? Ada dua. Tumpangan. Yosua. Yosua dengan Harun. Iya. Kamu nggak bisa stand alone.
Apa mungkin saya bisa menjadi itu? Karena kamu sudah latih ini, dia bisa membantu, dia bisa membantu. Ada apa-apa nasihat apa? WA, Pak, macam mana ini Pak? Minta nasihat loh. WA kan senang, minta nasihat. Berarti kami akan membantu di situ. Itulah tugasnya kami menjadi supervisor. Panggilan. Bila kita dipanggil, Tuhan akan pastikan dia akan cukupkan. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku, dia akan memimpin aku di padang air yang berumput hijau. Itu pasti. Kalau motif kamu untuk mau jadi kaya, mau jadi uang ini, motifnya itu persepuluhan kamu, itu akan jatuh. Dia bilang, oh ini, sedikit-sedikit persepuluhan. Itu Tuhan bilang Matius 6:33 itu semuanya ini akan ditambah. Jadi mentor, jadi contoh, Patron. ya. Tiruan. Itu menjadi orang lihat. Ada gembala yang langsung nggak pernah khotbah, tetapi hatinya itu hati Bapa, orang ikut dia di mana-mana. Karakternya itu, buah-buah kasih, nah, kasih sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, temperamennya itu dia bersifat Bapa. Dia muncul aja, oh Bapakku ini. Ya, jadi nggak ada motifnya. Motifnya itu dia seperti Yesus. Ya, saya akui, saya katakan tadi, bagi saya yang dia bilang tadi ada duanya itu, tujuan kamu mengembala itu bukan hanya efektifnya dalam inputting knowledge, impartation of knowledge, tetapi juga to be somebody that they look into. Bagi saya, satu daripada input saya bagi adalah dia itu bapak rohani. Bapak rohani. Jadi saya mau kau ubah persepsi, ubah mentaliti kamu dari sekarang. Jangan mengembala dalam konsep domba. Itu dombaku, itu dombaku. No. Tapi memilikilah mentaliti yang berkata itu anakku. Jangan bilang gombalanya, itu anakku. Aku mau ambil dia sebagai anak rohaniku, dan saya bapaknya, dan saya mau membangun dia sebagai anak, bukan sebagai domba, bukan. Berarti hubungan antara kan Yesus itu, Bapak itu gembala Yesus, dan Yesus itu bukan domba semata-mata, dia juga anak tunggal. Dia memang katakan aku adalah seperti domba. Yeremia berkata seperti domba di perbantaian kan. Dia adalah simbolik domba. Dan Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah yang berdoa. Betul dia domba, tetapi statusnya juga sebagai anak. Berarti kau harus lihat anak domba itu sebagai anak. Nah, kau harus dirikan dia bukan setakat jemaat, tetapi sebagai anak. Kalau dia tahu bapaknya, nggak payah persepuluhan macam saya. Semua ini bukan domba saya, ini anak saya. Dari 5 tahun, 17 tahun, 20 tahun. Dari penagih dada 5 tahun, 10 years, 20 years. I raised them up not as a church member, no. But like a son and a father. Today, ada yang sukses. Engineer, lawyer. Papi. Here is $10,000. Ini 1.000. Ini saya bagi kamu 1 juta nih Pak. Kenapa nih? Appreciation Bapak, kamu telah membentuk kami begini, kamu sudah berdoa dengan tangisan. Ya. Nggak payah saya minta persepuluhan, nggak payah. Dia beri kayak macam anak yang memberi kepada anak, kepada bapaknya. Itu bapakku loh. Tapi ini jadi ini mobil ya tadi. Saya tidak tengok mobil itu sebagai persepuluhan. Jadi saya nggak sentuh pun tentang persepuluhan, tetapi mereka sudah kita bina mereka seperti anak yang terangkum. Kalau kamu memiliki seperti itu, wah dia akan selalu. Tapi kalau hanya aku gembala, kamu domba, persepuluhan mesti bagi. Oh, langsung nggak ada persepuluhan dibagi. Sikit-sikit uang. Nah, mentality orang Asia, dia sudah ada kebudayaan yang mau minta. Dari Amerika minta uang, dari Australia minta. Mentality
gereja di Asia, Malaysia, Indonesia, India, Bangladesh, Pakistan, minta, semua minta. Itu mentality yang kedua, mentalitinya gratis. Semua mau gratis. Pak, bagi semua kalau bisa semua gratis. Ya, mentality ini karena pengajaran gembalanya apa? Pengajaran gembalanya itu kan transfer of knowledge. Kalau gembala dia begitu, ya begitu juga dia. Harus diubah. Saya punya mentality. Saya bilang kalau saya jadi gembala, saya tidak akan minta-minta dari Amerika. Apa yang saya binakan ini, saya pernah minta enggak? 1 sen enggak ada. Itu kalau Tuhan, saya mau uji. Kalau kau yang memanggil saya Tuhan, kau bisa ubah roti menjadi, kau bisa ubah batu menjadi roti untuk saya kalau saya lapar. Kalau kau Tuhanku, kau bisa pecahkan batu ini untuk keluarkan air untuk saya minum. Kalau kau Tuhanku dan saya memerlukan, kau akan kirim malaikatmu membawa makanan. Burung-burung membawa makanan. Kalau Tuhan kirim saya ke bulan dan saya tidak ada tempat, Tuhan akan kirim malaikat untuk merawat saya. Ketika saya berada di padang pasir, Yesus, kita melihat 40 tahun. Dalam pembentukan karakternya menjadi gembala itu, Tuhan kirim malaikat. Dalam hidup saya sudah melihat semata pada sini malaikatku di mana-mana, ada 2 menyertai saya. Saya berpuasa 40 hari 40 malam di gunung-gunung sampai saya mula-mula. Saya tinggal di hutan 2 minggu seorang berdoa di tengah hutan belantara. Saya melihat malaikatku, saya ngomong dengan mereka. Saya sudah diangkat Tuhan, diperlihatkan apa masa depan saya. Maksud saya kalau kau ada panggilan gembala sudah itu, semua ini departemen itu akan datang membantu. Dan kau setia kepada panggilan itu lewat image. Itu jabatan. Nah, ladies and gentlemen,สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่าน behalf of the faculty ขอ of ให้ Holy เกียรติ Spirit แด่ทุก Teaching คนใน College, ที่นี้ I ให้เกีย declare รติ the graduation เราจะมีการมอบประกาศนียบัตร ceremony of และเกียร 2023 ติบัตรให้แก่นักศึกษาที่จบทุกคนอย่างเป็นทางการ and welcome all the candidates ขอเรียนเชิญทุกท่านในที่นี้ and welcome all the students. ขอต้อนรับทุกคนในที่นี้ It is an honor and privilege ขอให้เกียรติอย่างเป็นทางการ for me to confer to you the degree ที่เราจะมอบเกียรติบัตรแก่ท่านทั้งทุกคนในที่นี้ certificate and diploma. I call Reverend Dr. Hezron.
biasa kayak ini. Oke. Oke, Tania. On the right, jadi on the right. Simbolik saja. Oke. Tepuk tangan lo.